Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Purnawan dengan NIM 18821502008 Program Studi Bahasa Inggris. Kali ini saya akan membacakan rangkuman Project Test Mata Kuliah PPKN. Sifat, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan konstitusi pemerintah Republik Indonesia saat ini. Kedudukan UUD 1945. UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi. 1. Norma yang mengikat. Pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara Indonesia, dan penduduk Indonesia. 2. Dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati. 3. Sumber hukum tertulis tertinggi. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan presiden, dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol dalam arti Undang-Undang Dasar 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkandung materi pengaturan sistem pemerintahan, termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Hubungan negara dengan warga negara baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun hankam. Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sifat Undang-Undang Dasar 1945. 1. Singkat. Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan-aturan pokok yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara pembuatan, perubahan, dan pencabutannya. 2. Fleksibel. Undang-Undang Dasar 1945 dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Rigid. Dengan kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat diubah dengan cara khusus dan istimewa. Thank you for attention. Demikian ringkasan rangkuman dari mata kuliah PPKN dari saya, Roni Purnawan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.